Saya dengar saudara ini murtadin ya. Gunakan VN dong. Kita dialog ya. Mana tahu Anda bisa mempengaruhi saya coba. Ayo VN VN. Mu'allaf itu dari serigala menjadi manusia. Kalau murtadin manusia berubah menjadi serigala. Benar nggak? Benar nggak? Jadi sekarang Anda level hewan dong. Ayo VN VN. Kenapa orang itu murtad? Karena kalau di Islam nggak bisa berzina. Kalau di tempatnya sekarang kan tidak ada ajaran tentang zina. Di ajarannya sekarang ini yang dianggap zina itu ketika menikahi janda. Nah, itu dianggap zina. Tapi kalau mereka bersetubuh dengan sesamanya tanpa ada proses nikah, itu tidak ada zina namanya. Karena konsep zina itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. La taqrabuz zina. Di ajaran orang Yunani itu ya, asal usul Kristen itu nggak ada yang kayak begitu. Jadi orang murtad itu karena ingin seks bebas. Itu pasti. Orang yang mau murtad itu adalah orang yang mau bebas dari ajaran Tuhan. Galatia 5 nomor 2. Karena setelah menjadi Kristen, ya tidak lagi menghambakan diri kepada pencipta alam semesta. Lihatlah Anda sekarang, bercerminlah lihat diri Anda sekarang. Apakah Anda masih menyembah Tuhan? Kan tidak. Yang Anda sembah adalah apa? Ciptaan Tuhan. Coba lihat nama Anda tuh. Takut kepada dewa, Pabomenon, Tonteon. Jadi kamu itu takut kepada dewa. Siapa dewamu tuh? Roh-roh bertanduk tujuh, bermata tujuh yang diajarkan oleh pendiri Kristen. Jadi orang murtad itu adalah orang yang mau membebaskan diri dari penghambaan kepada pencipta alam semesta. Ya seperti Anda. Di ajaran Yesus juga diajarkan 100 istri kepada pengikutnya. Jadi ajaran Yesus, ajaran Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan nanti di surga itu orang masih berkeluarga. Masih ada hubungan suami istri. Tidak seperti di agama pagan, di surganya nanti mereka hanya menikmati perang naga. Enggak dong. Orang-orang Yunani ketika berbicara mengenai Theon atau Theos itu berbicara mengenai dewa. Ya, di Indonesia baru kemudian berubah menjadi Tuhan. Tapi apa yang diajarkan kepada Yunani, Romawi, dewa, dewa coy, dewa. Kenapa kemudian lembaga Alkitab Indonesia tidak menerjemahkan dengan dewa, tapi dengan kata Tuhan, bahkan menerjemahkannya dengan Allah. Tidak menerjemahkannya dengan dewa ataupun Yahweh. Kenapa? Karena Tuhan itu nama yang sesungguhnya itu memang Allah. Itu loh. Dan namamu itu ya takut kepada dewa. Hai. Lah, itu janji Yesus kepada pengikutnya loh, bukan kepada Kristen. Kristen kan bukan pengikut Yesus. Kristen itu adalah pentuhan Yesus. Kalau kepada pengikutnya, Yesus menjanjikan 100 istri. Makanya gunakan VN, biar saya tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan dalilnya. Ayo, katanya kamu sakti. Kok sekarang jadi mingkem? Coba di dalam bahasa Yunani, original teks kitab kamu, nama Tuhan itu siapa? Ayo, kita lihat bagaimana otakmu bekerja. Itu karena kamu menggunakan kitab daripada lembaga lupa ayat Injil. Lai, ya. Jadi kata istri dihilangkan. Kalau di original teksnya ada kata gunaika, gunaika itu istri. Makanya gunakan VN. Kamu jangan takut. Santai aja. Jangan gemetaran gitu napa. Lo kok lari ke Hasem? Memang situ Yudaism. Kamu kan Kristen. Original kitabmu kan originalnya itu bahasa Yunani. Coba sebutkan. Apa bahasa Yunaninya nama Tuhanmu? Ayo, mulai bingung kan? Odong-odong. Innani anallah la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Tuhan pencipta alam semesta itu adalah Allah. Nah, sekarang nama pencipta alam semesta menurut bahasa Yunani kitabmu apa? Theos. Nah, sekarang kamu tunjukkan kitabmu original teksnya. Saya mau lihat.
Yang kamu gunakan kan itu dari apa? Karangan daripada lembaga lupa ayat Injil atau lai. Sekarang kamu tunjukkan original teksnya daripada salinan tertua dari kitabmu. Codex Sinaiticus kah atau Vaticanus kah? Coba tunjukkan kepada saya. Ayo, bingung kan? Ya itu dari Talo. Tuhan kamu yang berbahasa Yunani itu apa namanya dalam bahasa Yunani Tuhanmu? Theos. Halo Murtadin odong-odong. Kamu itu Kristen bukan Yudaism. Kenapa kamu larinya ke bahasa Ibrani? Ayo. Memangnya Kristen itu menggunakan bahasa Yunani? Bahasa Ibrani? Kan tidak. Kitabmu itu bahasa Yunani coy. Septuaginta. Greek. Makanya kamu itu masuk Kristen, murtad bukan karena kamu paham Kristen, tapi karena kamu ingin seks bebas. Ya kan? Nah sekarang kamu tunjukkan aja dulu kitabmu yang ori bahasa Yunani itu, apakah dari Codex Sinaiticus atau Vaticanus? Coba kamu tunjukkan bahwa di situ tidak ada kata gunaika. Ayo, lai itu tidak punya rujukan. Lai itu tidak punya rujukan. Lai itu dari terjemahan ke terjemahan. Itu kamu harus tahu itu dari revisian ke revisian ke revisian. Ingat, saya sudah sampaikan kepada kamu. 9 Februari tahun 1954 barulah lembaga lupa ayat Injil itu berdiri. Sementara Codex Vaticanus itu kapan mulainya ada? Di abad ketiga itu sudah ada, coy. Abad ketiga, coy. Sementara kitabmu menghilangkan kata gunaika. Coba, betapa sesatnya lembaga lupa ayat Injil itu. Menipu kalian. Tapi Anda tidak usah bersedih hati. Ya, Anda tidak kena di situ. Kenapa? Yang dijanjikan Yesus 100 istri itu pengikutnya, bukan penyembahnya. Kalau yang Yesus janjikan kepada penyembahnya kayak kamu itu neraka. Kalian semua pembuat kejahatan. Nah itu janji Yesus itu kepada Kristen penyembahnya. Paham? Jangan meme, jangan meme. Paulus, Lukas, Markus, Matius, semua kau kasih bangun tuh dari kuburnya. Suruh hadapi saya, biar saya tatar mereka sekalian. Tidak ada yang Bani Israel dari pengarang kitabmu itu. Semua pengarang kitabmu itu orang Yunani, berkebangsaan Yunani. Ngerti? Makanya tulisan mereka itu bahasa Yunani. Pengarang kitabmu itu bukan murid Yesus. Makanya gunakan VN, biar saya ajarin kamu dari nol. Siapa pengarang Lukas, siapa pengarang Matius, siapa pengarang Yohanes, siapa pengarang Markus, dan siapa Paulus. Biar saya tatar kamu baik-baik, supaya kamu kembali menjadi manusia. Jangan menjadi hewan selamanya, ya. Kembalilah menjadi manusia. Caranya gunakan VN. Biar saya tatar kamu. Kamu mau mulai dari pembuktian Lukas, Markus, Matius, Yohanes, atau siapapun kita buktikan bahwa mereka bukan Bani Israel. Mereka adalah Bani Goyim. Ngerti? Bani Edom, sama seperti kamu. Goyim, kafir. Dari mana kamu mengatakan Paulus itu rabi? Dari kitabmu kan? Bagaimana dengan secara histori kitabnya Bani Israel? Apakah mengenal Paulus? Tidak. Kamu mengenal dia sebagai rabi. Dia adalah murid daripada Gamaliel. Saya tahu itu. Saya tamat kalau pelajaran itu. Tapi apakah betul dia itu adalah rabi? Nenekmu kiper. Makanya saya katakan gunakan VN. Biar saya tatar kamu. Tidak ada dari kitab yang di kanon itu dituliskan oleh orang Israel. Tidak ada. Semua dituliskan oleh Bani Goyim Yunani. Paham? Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Saya bukan Goyim. Karena saya tidak kafir. Yang Goyim itu kafir. Ngerti kafir nggak? Kafir itu artinya menutup diri dari ajaran Yesus. Ayo. Kalau Yesus yang dijadikan acuan, kamu menutup diri dari ajaran Yesus. Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada Allah, kamu malah menyembah Yesus. Hanya gara-gara seks bebas. Sadar enggak? Yang menipu itu lembaga lupa ayat Injil. Yang tadinya ada kata gunaika, ada kata istri dihilangkan. Ayo. Lagian Yesus menjanjikan 100 istri bukan kepada Kristen kok, kepada pengikutnya Bani Israel. Kenapa kalian yang sakit hati? Itu kamu dapat informasi dari mana? Dari kitabmu kan? Kasihan, tertipu. Yang penipu itu, yang iblis itu ya kalian lah. Ayo, siapa yang mengajarkan bahwa Tuhan itu punya anak? Iblis. Siapa yang mengajarkan menyembah kepada Yesus? Iblis.
Nah, sekarang kalian mengikuti itu, berarti kalian pengikut iblis. Hai, kasihan kali. Herni, kapan sadarnya sih? Goyim itu ada, ya, laksana kata kafir. Kafir itu tidak mesti di luar daripada orang Arab, tapi siapapun, termasuk Arab itu sendiri. Ngerti? Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang tidak menerima ajaran Yesus pun disebut goyim. Jadi itu adalah kafir, sama dengan kafir kedudukannya. Orang Arab, ya, di mana Islam itu datang, yang tidak Islam namanya juga tetap aja kafir. Sama orang Yahudi di luar daripada ajaran Yesus namanya juga goyim. Nah, jadi kalau dikatakan kafir itu dan goyim itu diperuntukkan kepada orang yang tidak menerima ajaran, bukan kesukuan. Bukan kesukuan. Berarti saya bukan goyim. Karena saya menerima ajaran Yesus. Yang goyim itu kamu. Kamu goyim, kamu juga kafir. Kena dua-duanya. Hai. Sejarah dari mana? Sejarah dari mana? Sejarah dari Lukas. Yaitu ajaran orientalis barat kepada kalian yang memang bodoh, bahlul. Dongo. Tidak mengerti kitabnya orang tapi nuduh-nuduh. Baca kitabku aja kamu gak bisa. Kasihan, sudah dibodohin sama Paulus, dibodohin sama Lai, dibodohin lagi sama orientalis barat. Yang dikatakan penipu itu Kristen. Coba kita buktikan. Yesus mengajarkan menyembah dirinya enggak? Tidak. Nah, siapa yang mengajarkan menyembah dirinya? Kristen. Berarti Kristen itu penipu. Oh iya dong. Goyim itu identik dengan kafir, ya. Ummati identik dengan ammim. Ammim itu bahasa Ibrani, artinya umatku. Ammim, umatku. Nah, ummati, umatku. Goyim itu di luar daripada umatku. Kafir di luar daripada umatku. Nah, kamu tidak tahu itu. Kamu ini menjadi Kristen bukan karena kamu paham itu. Kamu menjadi Kristen karena kamu mau seks bebas. Hahaha. Kamu kan perempuan tuh. Kamu ingin mempraktekkan dalil, marilah kita, ya, memuaskan birahi sampai pagi karena suamiku dalam perjalanan. Asik. Nenekmu kiper. Sejarah apa pula Simon Barkoba? Kasihan kali. Ya, yang selama ini ngajarin kalian menyembah manusia itu kan barat. Kemudian Lai juga latah. Kenapa Lai latah? Karena di situ ada fulus, perpuluhan. Kenapa di luar daripada Israel disebut goyim? Kenapa? Karena ajaran Israel itu memang hanya untuk Israel. Itu makanya disebut goyim, di luar daripada Israel. Nah, begitulah juga Islam. Islam itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Manusia yang di luar Islam disebut kafir. Itu yang perlu kamu paham, Aji. Jadi bagaimana bisa paham? Kamu nggak ngerti soalnya. Kamu kan kafir. Penikmat seks bebas. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Zuma, mengapa engkau katakan Bismillahirrahmanirrahim? Boleh tanya siapa yang pertama kali mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Kalau emang goblok ya emang goblok. Kan kamu bilang sunnah.com, kau bilang kopasan, ya. Nah, makanya itu belajar dulu yang pinter, Juma. Kenapa saya awali dengan Bismillah? Karena ucapan Bismillah itu adalah penggenapan daripada nubuatan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel, Ulangan 18 nomor 19. Makanya saya awali dengan Bismillah. Ya. Isma el dabarai aser ya daber bismi anoki edros mein maut. Ayo. Jadi yang menggenapi itu hanya Al-Quran. Di dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa Nabi itu ketika dia datang, dia akan mengatakan sesuatu demi namaku, Bismillah. Makanya segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu selalu dimulai dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Ini nubuatan. Nubuatan ini kemudian digenapi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya digenapi di dalam ajaran Islam. Wahaya hais aser lo yisma el debarai aser de daber bismi anoki edros me immo. Jadi ajaran para nabi yang menubuatkan tentang datangnya sosok nabi yang mengucapkan dengan nama Allah itu hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Nah, kalau di agamamu ada juga penggenapannya. Tapi di agamamu itu ya menggenapi Amsal 7 nomor 18, nomor 19. Marilah kita ya memuaskan birahi sampai pagi karena suamiku lagi tidak ada di rumah, dia sedang dalam perjalanan jauh. Itu di dalam agamamu. Paham?